Yosua man kam krina kekelengan kami Moria GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpakah kita arah PA online sri lakukan kita bas warienda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga lar ngadi-ngadi ikatakan kami bujur man bandu sabab kelengate ras lias atendu tetap nemani kegeluhan kami. Ngokaseh pak sana kami ngorati katandu arah PA secara virtual silakukan kami bas paksa enda. Kesahdu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kerina anak-anak Numoria sing ikuti PA enda ibas ingan nanari skala-skala. Kam sing ngajarisa rasi pepankan katandu kubas pusuh kami si pengasup kami ndalankan katandu bas geluh kami si tep-tep wari. Kam sing ngajari sing ngurapi sinampati kemahandu gelah ngasup kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dagi kam Tuhan arah nas PA kami bas paksa enda ngosikap kami ngaloken firman Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Moria sini kelengi Tuhan kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan sindekah kitab sada raja-raja pasal 2 ayat sada sehku ayat 4. Sekali nari kitab sada raja-raja pasal 2 ayat sada sehku ayat 4. Ogekan kami bas bahasa Indonesia demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema dari firman Tuhan yang telah kami bacakan kepada kita, Nina pemimpin si Erkemalangan man Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Moria sini kelengi kami, ketika kita mendengar kata tentang pemimpin, tentu ada beberapa hal yang timbul dalam pikiran dan benak kita. Yang pertama, berbicara tentang pemimpin, berbicara tentang orang-orang yang mempunyai kelebihan.
orang-orang yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Kalau dia menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau sebuah persekutuan, setidaknya dia memiliki nilai yang lebih dibanding dengan orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu, yang ada di dalam organisasi itu. Walaupun tentu bukan sempurna, tapi pasti ada nilai lebih yang menjadikannya orang-orang mengangkatnya menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, pemimpin sangat terkait dengan kemajuan, keberhasilan organisasi atau persekutuan yang dipimpinnya. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri karena sejarah telah membuktikan bahwa memang pemimpin itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi, persekutuan, bahkan bangsa dan negara yang dipimpinnya. Kalau kita melihat kesaksian Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, maka kemajuan orang Israel itu, ketenangan orang Israel itu sangat ditentukan oleh raja yang memimpin. Apakah raja itu takut kepada Tuhan atau raja tidak peduli terhadap undang-undang Tuhan? Ini dituliskan di dalam Alkitab. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita mendengar kata pemimpin, kita pasti juga terpikir di dalam benak kita tentang pergantian kepemimpinan atau istilah sekarang periodisasi, ya. Sebab tidak ada kepemimpinan yang kekal, karena hidup manusia itu sendiri terbatas, ya. Jadi pasti suatu kepemimpinan akan berakhir. Apakah itu karena usia atau kematian, atau juga karena periodisasi yang sudah dibuat sebagai aturan main dalam sebuah organisasi atau persekutuan. Hari ini rata-rata baik gereja, organisasi, bahkan kepemimpinan di tengah-tengah bangsa di dunia termasuk Indonesia, sekali di dalam 5 tahun diadakan pemilihan ataupun pergantian kepemimpinan. Mengapa itu dilakukan? Salah satu ialah mengevaluasi apakah kepemimpinannya layak dilanjutkan atau telah muncul orang-orang lain pengganti yang mungkin lebih baik menjadi memimpin organisasi atau persekutuan itu ke depan. Jadi periodisasi itu juga suatu yang baik, karena di sana kita boleh mengevaluasi kepemimpinan, kepengurusan seseorang, apakah perlu diganti atau memang dia layak meneruskan kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Konteks nas kita yaitu bagaimana Daud mempersiapkan anaknya Salomo, menggantikan dia memimpin sebagai raja di tengah-tengah umat Israel. Tadi di dalam nas kita dikatakan bahwa ketika saat kematian Daud mendekat, artinya dia tahu bahwa dia tidak akan lama lagi hidup dan dia akan menempuh jalan yang fana. Dia akan masuk ke tempat perhentian, kemudian dia memanggil Salomo. Ya, jadi dia panggil Salomo anaknya, dan kemudian dia memberikan wejangan, dia memberikan nasihat, dia memberikan pedah-pedah man Salomo, gelah Salomo, banci berhasil ibas ia mimpin bangsa Israel selaku raja Israel. Jadi sebagai orang tua, Daud memberikan nasihat sebelum dia meninggal. Dia memberikan arahan bagaimana supaya Salomo dapat berhasil menjadi raja. Sebab biasanya kalau orang tua memberikan nasihat, pedah-pedah kepada anaknya menjelang kematiannya, itu biasanya hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang perlu diperhatikan, karena pesan itu bukan pesan biasa. Biasanya pesan itu lahir dari pengalaman hidup mereka,
lahir dari apa yang mereka saksikan di dalam kehidupannya, dan juga pesan itu biasanya termasuk apa yang dia harapkan, yang dia doakan supaya itu akan terjadi di dalam kehidupan generasinya walaupun nantinya dia sudah meninggal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Daud. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Daud banyak juga dilakukan oleh orang tua ketika mereka mau meninggal dan memanggil anak-anaknya dan memberikan nasihat, memberikan pedah-pedah man keluargana. Muria sini kelengi kami, apakah pesan yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo? Ya, jadi apa pesannya? Apa yang dia sampaikan hal penting kepada Salomo yang akan menggantikannya menjadi raja, memimpin umat Israel? Yang pertama, Daud mengatakan, kuatkanlah hatimu. Artinya di sini Daud mengingatkan kepada Salomo supaya memiliki hati yang teguh. Jangan takut. Dan kuatkan hati itu berkaitan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan yang akan melindungi, yang akan menolong Salomo dalam memimpin Israel sebagai raja. Jadi kuatkan hati itu bukan semata-mata kepada kemampuan Salomo, bukan semata-mata kepada kehebatan Salomo, tapi kuatkan hati berkaitan dengan keimanannya bahwa Tuhan akan menyertai dia, menolong dia di dalam melakukan tugasnya sebagai raja di tengah-tengah umat Israel. Jadi keyakinan yang kuat itu berasal karena keyakinannya kepada pertolongan Tuhan. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Daud. Kemudian yang kedua, Daud mengatakan, dan berlakulah seperti laki-laki. Apakah Salomo tidak laki-laki? Makanya Daud mengatakan berlaku seperti laki-laki. Apakah Salomo perempuan? Tidak. Tentu istilah berlakulah seperti laki-laki seperti sering kita dengar, artinya jadilah seorang yang pemberani. Dan biasanya kata berani berkaitan dengan hidup dalam kebenaran, keadilan dan kasih. Sebab nggak mungkin orang menjadi berani kalau tidak benar. Tidak mungkin orang menjadi berani kalau tidak jujur. Tidak mungkin orang menjadi berani kalau tidak baik. Jadi keberanian itu didasarkan kepada hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih. Makanya hari-hari ini pun kita lihat orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar, orang yang hidup baik, orang yang hidup dalam kasih pasti berani, tidak takut. Mengapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah di dalam kehidupan. Jadi berlaku seperti laki-laki itu, jangan penakut, jangan lemah, tapi beranilah seperti laki-laki. Ini yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Kemudian yang ketiga, Daud mengatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Jadi Daud mengatakan, lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allah. Muria yang dikasihi Tuhan, kata setia ini berkaitan dengan dalam segala waktu. Ya. Jadi bukan hanya ketika hidup kita baik, tapi ketika banyak masalah, ketika ada pergumulan, kita tetap setia. Inilah yang mau disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Jadi ketika nanti Salomo dalam kepemimpinannya sebagai raja, mungkin dia temui, dia alami banyak pergumulan, tapi jangan pernah itu membuat Salomo tidak setia. Melainkan dalam segala waktu, dalam segala keadaan, Daud mengatakan, berlakulah setia, penuhilah kewajibanmu terhadap Tuhan. Dan apa itu? Tadi dikatakan, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Hiduplah mengikuti segala ketetapannya, peraturannya, undang-undangnya, seperti yang telah dituliskan oleh Musa. Jadi Salomo harus setia kepada firman Tuhan. Salomo harus setia kepada undang-undang Tuhan. Salomo harus setia melakukan kehendak Tuhan sebagai raja yang akan memimpin bangsa Israel. Disinilah pesan Daud kepada Salomo. Nah, dan apakah yang dijanjikan oleh Tuhan apabila Salomo sebagai raja memimpin dengan setia melakukan segala kehendak Tuhan? Di sana ada berkat yang disediakan oleh Allah bagi Salomo, seperti kata Daud kepada
Salomo, apabila engkau setia kepada Tuhan, maka engkau akan beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala jalan yang kau tuju. Jadi luar biasa. Kesetiaan kepada hukum Tuhan akan menjadikan Salomo berhasil di dalam kehidupannya. Bahkan yang kedua dikatakan oleh Daud, supaya Tuhan menepati janji yang telah disampaikannya kepada aku tentang keluargaku, tentang keturunanku, bahwa dia akan menjadikan keturunanku menjadi raja yang tetap di dalam tahta Israel. Artinya Daud mengatakan bahwa apabila engkau setia, maka engkau akan tetap menjadi raja di tengah-tengah Israel. Bahkan generasi berikutnya, keturunanmu juga akan terus berdiri di atas tahta Israel. Jadi inilah berkat apabila Salomo melakukan tugasnya sebagai pemimpin, melakukan tugasnya sebagai raja dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Muria sini kelengi Tuhan. Nas firman Tuhan si enggon daisahkan kami man banta. Tema pemimpin sir kemalangan man Tuhan. Syurati kita ibas minggu enda memang ijembakan dalam kaitan dengan musyawarah pelayanan muria, baik tingkat runggun, tingkat klasis maupun tingkat sinode ataupun pusat. Dan sebenarnya telah direncanakan Mupel Moria dilakukan pada tanggal 17 sampai 20 Juni 2020. Tapi mungkin karena pandemi COVID-19, rencana ini mungkin akan di-reschedule. Artinya bahwa tidak mungkin di tanggal itu akan dilaksanakan. Tapi yang jelas bahwa periodisasi generasi berikutnya harus dipersiapkan. Ya, jadi mungkin belum di bulan Juni ini, tapi pasti akan dilaksanakan Mupel Moria itu. Dan di sana selain daripada mengevaluasi kerja dan seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pengurus Moria, juga di Mupel itu dibicarakan tentang program-program pelayanan Moria ke depan. Dan salah satu memang dalam Mupel itu yang biasa dilakukan ialah periodisasi pemilihan pengurus yang baru, dan mungkin di dalam pemilihan itu ada pergantian. Ya, oleh karenanya di sini kita dibekali bahwa pilihlah pemimpin sir kemalangan man Tuhan, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan berdasarkan nas renungan kita tadi, siapakah dia yang takut akan Tuhan? Jelas tadi dikatakan di dalam nas renungan kita bahwa orang yang takut akan Tuhan itu yang pertama-tama adalah mereka yang kuat di dalam iman. Artinya mereka yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya mengandalkan hal-hal duniawi, kehebatan duniawi. Bukan. Pengetahuan, skill penting. Tapi di dalam kepengurusan gereja, di dalam kepengurusan di tengah-tengah persekutuan kategorial Moria, bahwa firman Tuhan mengatakan jauh lebih penting bahwa orang itu ialah takut akan Tuhan. Mengapa? Karena kepemimpinan, kepengurusan di tengah-tengah gereja kita adalah kepengurusan dalam arti teamwork, kelompok. Jadi kita bukan kepala, tapi pengurus itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga perangkat-perangkat lainnya. Jadi di gereja bukan mengandalkan kepada seorang, tapi kita di dalam kebersamaan. Oleh karenanya ketika kepemimpinan kepengurusan itu dalam kebersamaan, maka yang paling perlu di sana ialah bagaimana dia bisa membangun kerjasama dan juga tentunya adalah takut akan Tuhan. Ya. Kemudian yang takut akan Tuhan itu apalagi yang disebutkan di sini ialah pemimpin yang dikatakan di sini tadi berani. Mengapa berani? Karena benar. Mengapa berani? Karena adil. Mengapa berani? Karena jujur. Mengapa berani? Karena yang dilakukan itu berdasarkan kasih. Jadi kalau pemimpin tidak memiliki keberanian melakukan terobosan-terobosan, pembaharuan-pembaharuan, maka organisasi persekutuan yang akan dipimpin itu akan berjalan seperti itu saja, melempem. Oleh karenanya dibutuhkan pemimpin yang berani, Moria yang bertindak seperti laki-laki, ya. Jadi bukan soal kekerasan, tapi keberanian mengambil keputusan,
keberanian mengambil suatu kebijakan untuk kemajuan Moria di hari-hari yang akan datang. Ini yang kedua. Yang ketiga, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin sir kemalangan man Tuhan, pemimpin si mendasarkan seluruh kepemimpinannya itu berdasarkan kepada firman Tuhan, berdasarkan ketaatan kepada Alkitab. Dan seluruh dasar dari pergerakan pelayanan itu ialah Alkitab. Jadi seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo, setialah kepada undang-undang, peraturan yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Jadi Moria harus selalu mendasarkan, pemimpin, pengurus harus selalu mendasarkan kegiatan-kegiatan kepengurusan itu kepada firman Tuhan. Dan tentunya Moria tidak juga boleh lupa bahwa ada P2P Moria sebagai dasar di dalam mengelola, sebagai dasar di dalam melakukan tanggung jawab kepengurusan. Jadi itu harus selalu diperhatikan. Dan saya percaya kalau pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus yang selalu memperhatikan hal di atas, maka Moria akan mengalami kemajuan. Bukan hanya dalam iman, tapi juga dalam tindakan-tindakan pelayanan yang konkret yang akan dirasakan oleh jemaat yang lain, oleh mamre di tengah-tengah keluarga, oleh jemaat bahkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karenanya untuk mengikuti, menghadiri mupel yang akan dilaksanakan oleh Moria, siapa yang diutus dari Runggun juga perlu diperhatikan, supaya jangan hanya asal ikut, ya, supaya jangan hanya asal hadir, tapi utuslah orang-orang yang ikut di dalam mupel ini adalah orang-orang yang juga takut akan Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mau berkontribusi dan memberikan hal-hal yang positif bagi perkembangan, bagi kemajuan Moria ke depan. Oleh karenanya tentu mupel Moria juga akan terjadi di tengah-tengah Runggun. Nah, oleh inilah persiapan bagi Moria. Jadi walaupun karena pandemi ini mungkin direschedule waktu mupel itu, tapi ini menjadi persiapan bagi Moria untuk terus memperhatikan supaya apabila tiba waktunya mupel itu dilaksanakan dengan baik dan berlangsung dengan baik, karena semua didasarkan kepada takut akan Tuhan. Sama seperti Daud mempersiapkan Salomo menggantikan dia menjadi raja di Israel, bahwa Moria juga perlu mempersiapkan orang-orang yang akan menjabat kepengurusan yang baru untuk memimpin, untuk memberikan teladan kepada Moria-Moria GBKP supaya melalui pelayanan dan seluruh tindakan Moria terpuji dan termulialah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kami bagikan dalam PA kita minggu ini. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi Moria di dalam melakukan mupel pada hari-hari yang akan datang ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa tidak ada kepemimpinan yang kekal. Kepemimpinan harus diserahkan kepada generasi berikutnya. Kepemimpinan dibuat periodisasi untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan atau kepengurusan. Daud tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, karena itu ia mempersiapkan anaknya Salomo untuk menggantikan dia menjadi raja Israel, dan supaya Salomo berhasil di dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin umat di tengah-tengah umat Israel. Sekiranya nanti waktunya tiba, mupel Moria dilaksanakan, baik di tingkat pusat, di tingkat klasis, dan di tingkat Runggun. Biarlah Tuhan memberkati semua peserta mupel, agar mereka semua melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan mupel itu berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan ketaatan kepada firman-Mu. Karena kami percaya apabila kepengurusan yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kami akan boleh melihat, mengalami kemajuan-kemajuan iman, kemajuan-kemajuan pelayanan
di tengah-tengah kategorial Moria. Berkati para pengurus Moria Pusat, para pengurus Moria Klasis, para pengurus Moria Runggun yang telah melakukan tugas mereka selama lebih kurang 5 tahun. Biarlah pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah segala jerih lelah mereka Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Biarlah Tuhan ubahkan menjadi berkat yang membawa damai sejahtera dalam hidup mereka. Saat ini kami angkatkan doa kami buat beberapa orang tua kami, saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa buat saudara kami, Pertua Bapak Gita Ginting yang saat ini sedang diperiksa, dirawat di rumah sakit Fatmawati. Biarlah Engkau memberikan hikmat, memberikan kepintaran kepada dokter yang memeriksanya sehingga ditemukan apa yang menjadi masalah dalam tubuhnya sehingga bisa diberikan obat yang tepat untuk kesembuhannya. Bapak Antasi Tepu yang menjalani operasi tulang pada hari ini di Rumah Sakit Suyoto, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati tindakan operasi dan juga pasca operasi agar pemulihannya boleh berjalan dengan baik. Eli Rasita Brutarigan yang telah boleh pulang ke rumah, biarlah Engkau juga yang menyempurnakan kesehatannya. Anak kami Lawina Bru Kembaran, biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan kesehatan anak kami setelah pulang dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan, kami juga angkatkan doa kami buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Bapak Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Wati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Aldo Sinulingga, Tigan Nevi, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Sembiring, Nande Ninta Bangun, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan yang prima, yang sempurna kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, berkati Moria beserta dengan segenap keluarga, berkati anak-anak kami di dalam pendidikannya. Bangsa dan negara kami serahkan kepada perlindungan-Mu. Pemerintah kami biarlah dikaruniai hikmat dan kepintaran, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung yang masih terus terjadi pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis di rumah sakit. Biarlah Tuhan melindungi mereka dan Tuhan memberkati pelayanan kesehatan yang mereka berikan, khususnya kepada mereka yang terkena COVID. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, menuntun hidup kami. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, agar gereja-Mu boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam minggu-minggu ini. Biarlah pertolongan, kemurahan, kebaikan-Mu melimpahi setiap jemaat-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa kami, dengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bujur man banta krina, man kam krina kekelengan kami Moria, Tuhan si mereken pasu-pasuna man banta skala-skala. Salam, tetap semangat, salam sehat. Bujur.